Rawut adalah penanda alam yang menunjukkan kesadaran ruang, kesadaran waktu bagi masyarakat Sasak. Galepung pinari wadan susulung kang medal Salimpur. Pada dasarnya robot ini adalah sebuah sistem pengetahuan yang menjadi pedoman laku hubungan di masyarakat Sasak. Munculnya Rawut menyiapkan orang-orang Sasak untuk memulai sesuatu dengan cara yang berbeda. Karena segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan waktunya. Waktu inilah yang menentukan suatu pekerjaan berhasil atau tidak. Rawut adalah kesadaran waktu bagi masyarakat Sasak. Kemudian rawut ya, kita pahami secara lebih mendalam ya, dengan kacamata kemutahiran. Ini merupakan hasanah intelektual bangsa Sasak yang diwariskan berabad-abad, merupakan hasil dari sikap awas dari para leluhur Sasak dalam membaca tanda-tanda alam, kemudian mencatatnya, kemudian merumuskannya ke dalam formulasi yang bisa diturunkan dalam bentuk pengetahuan hari ini. Kemudian diekspresikan dalam berbagai simbol, dalam berbagai ritual yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan, mulai dari dalam rumah sampai pada jagat raya ini. Sebenarnya rawut ini kalau pada dasarnya ya, adalah sebuah gugusan bintang ya, atau rasi bintang kita sebut. Kalau di bahasa internasional atau pada kajian astronomi, rawut ini sebenarnya adalah gugusan bintang Pleiades. Beberapa budaya yang kami catat mengenal rawut itu seperti Yunani kuno, kemudian Jepang, mereka menyebutnya sebagai Subaru.
Gumi Sasak yang dikenal dengan Pulau Lombok memiliki kekayaan budaya yang banyak dan sekaligus bervariasi. Mulai dari pantai sampai ke pegunungan. Kekayaan budaya Sasak ini meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan daur hidup maupun hubungan manusia dengan alam, bahkan manusia dengan Tuhannya. Diekspresikan dalam bentuk-bentuk ritual yang syarat nilai. Keseluruhan kegiatan kebudayaan atau ekspresi budaya masyarakat di Gumi Sasak atau kita katakan masyarakat Sasak berinti pada satu kesadaran, yaitu kesadaran kosmologis, bahwa kesadaran diri sebagai entitas kosmos, kesadaran diri menyatu dengan seluruh pengkosmos, baik itu benda yang mati maupun makhluk yang hidup. Rowot itu kemudian menjadi fondasi masyarakat Sasak dalam hal kesadaran waktu. Berbagai fitur berkehidupan mereka itu kemudian dihitung, diperkirakan, dibaca dengan memahami posisi kosmos terhadap bintang Rowot yang telah terekam di dalam papan waris. Ekspresi dari kesadaran kosmologis ini kemudian diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual yang pada dasarnya dibangun dengan dua kesadaran dasar, yaitu yang pertama sikap pemuli atau pemuliaan, yang kedua kesadarannya adalah kesadaran semai atau secukupnya, sehingga ekspresi kebudayaan Sasak itu tidak glamor dan juga tidak nista, tidak miskin, tidak kurang, tetapi secukupnya. Salah satu ekspresi budaya yang terkenal mendunia yang dimiliki oleh bangsa Sasak ini adalah bau nyale. Dalam kaitannya dengan kebudayaan Sasak. Kalau kita melihat Mandalika Nyale sebagai sebuah legenda, maka itu hanya sebuah cerita. Tetapi ketika legenda ini kita kaji lebih jauh, dia menjadi satu sistem ilmu pengetahuan yang dikatakan dengan kosmogoni. Orang-orang selatan mengatakan roh dari putri Mandalika itu yang naik ke langit menjadi bintang Rowot. Legenda ini menyebut waktu sehingga langsung kita bisa
mengambil kesimpulan awal bahwa masyarakat Sasak itu sudah diajarkan awas tentang suatu waktu. Dalam konteks Nyale sebenarnya adalah mangse. Jadi di situ letak perbedaannya. Sehingga mereka tidak akan pernah mengatakan, walaupun mereka secara keyakinan adalah pemeluk Islam, tidak akan pernah mengatakan bulan 1 adalah Muharram dalam konteks itu, dalam konteks mangse. Yang bisa menjadi bulan 1 adalah saat kapan Rowot muncul kembali setelah hilangnya. Jadi dia akan bergeser posisinya terhadap Hijriah. Namun dia akan lebih konstan atau lebih berterima bila disandingkan dengan perputaran matahari. Yaitu kapan masanya itu biasanya kemunculan Rowot ini muncul di bulan Mei. Itulah sebabnya mengapa Nyale itu 20 bulan 10 itu kecenderungan lebih besar bertepatan dengan bulan Februari. Hubungan antara legenda Mandalika dengan Nyale itu juga sebenarnya penanda waktu. Yang dimaksud itu adalah bahwa pada tanggal 20 bulan 10 itu adalah masa yang tepat ya, atau dikatakan sebagai penanda datangnya bulan 10 apabila sudah datang binatang atau cacing laut, musim kawinnya cacing laut sebenarnya. Itu sehingga mereka keluar. Jadi penanda alam juga sebenarnya. Masyarakat kita masyarakat agraris dan peradaban kita adalah peradaban agraris. Pola-pola ekspresi peradaban agraris itu bisa berbeda pada satu daerah dengan daerah lain. Tetapi memiliki inti yang sama, yaitu membangun harmoni. Pada masyarakat Sasak, pertanian itu dimulai dari membangun harmoni antara manusia dengan tanah. Bahwa konsepnya adalah manusia menghidupi tanah dan tanah menghidupi manusia. Bicara tentang pertanian, ya, sebagai masyarakat agraris tentunya pengetahuan tentang musim itu sangat penting bagi masyarakat Sasak. Dari pengetahuan Rowot yang hanya 7 bintang tadi, ya, kemudian direkam dalam papan Warige. Warige ini ada 4 jenis. Warige, nah salah satunya adalah warige pertanian. Mengapa itu penting? Karena akan terkait dengan curah hujan, terkait dengan pertumbuhan hama tertentu, tikus kah, kemudian ada belalang dan seterusnya. Ternyata itu sangat berkaitan erat ya. Posisi Rowot kemudian terekam di Warige, kemudian hubungannya dengan bagaimana pertanian akan berjalan nanti.
ekspresi-ekspresi ini itu tetap dimulai dari warige Rowot Sasak. Kapan dia harus mulai? Titik awal ini menentukan keberhasilan dari suatu pekerjaan. Sehingga dikatakan boja atau boya waktu sak solah, mencari waktu yang baik. Tetapi sebenarnya yang ingin dikatakan adalah segala sesuatu dikerjakan pada waktunya. Jadi pada buku tertentu ada karakter bahwa sebaiknya tidak melakukan ini, misalnya tidak melakukan pekerjaan di sawah, misalnya. Maka masyarakat Sasak menghindari waktu-waktu itu. Dan waktu untuk menentukan itu dimintai pada kiai juga, karena akan terkait dengan bagaimana perjalanan nanti ikhtiar mereka dalam musim tanam waktu itu. Begitulah tradisi agraris yang tetap terikat pada Rowot dengan kesadaran waktu. Salah satu bentuk dari kesadaran waktu masyarakat Sasak adalah pada saat mereka membangun rumah. Membangun rumah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Sasak. Dan secara tradisi arsitektur Sasak ini memiliki sejarah yang panjang. Dalam sebuah penelitian bahwa arsitektur lumbung yang disebut alang itu memiliki usia teknis 3.500 tahun sebelum Masehi. Dan itu artinya ritual-ritual berkaitan dengan arsitektur berangkat dari sana. Karena kita sadar bahwa masyarakat masa lalu jauh lebih memiliki kesadaran kosmologis dari masyarakat saat ini. Sehingga ketika seseorang akan membangun rumah, dia pasti akan bertanya pada kiai atau loka tentang kapan waktu untuk membangun rumah. Dalam membangun rumah, ada satu standar yang disebut dengan sikut.
Sikut itu artinya ukuran. Nah, salah satu unsur sikut itu adalah sikut jelo. Artinya standar atau ukuran waktu. Inilah yang harus dicari terlebih dahulu. Cari sikut jelonya, ukuran waktunya, kapan seseorang akan membangun rumah. Tipak kuasa doang ditahan. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dalam andang-andang atau syarat yang dibawa oleh yang berhajat membangun rumah kepada kiai, semuanya melambangkan tentang keseimbangan kosmos. Bahwa hidup kita tidak sendiri dan hidup itu sejatinya satu. Sehingga apa yang kita miliki adalah juga menjadi milik makhluk lain di sekitar kita. Untuk menjaga keseimbangan itu lalu disimbolkan dengan andang-andang. Ada benang yang merakit silaturahim jagat ini. Ada beras yang merupakan bukti rezeki dari Yang Maha Kuasa yang dimiliki manusia, tetapi juga ada hak makhluk lain di sana. Kebudayaan Sasak itu berangkat dari kesadaran monoteistik, kesadaran tauhid yang dikatakan irup penuh sopo, hidup itu satu, yaitu Yang Maha Hidup. Sehingga kita harus saling mengapresiasi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.